Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5RB membahas topik jaringan logistik PT Nippon Indosari Kolpindo Tbk dengan anggota Ririn Margiati 11935034, Rika Desla Fitri 11935010, Bunga Prana Rastafani 1193500044, Vinka Ardila 1193500020, dan Maristia Putri 1193500042. Pada kesempatan hari ini, kami membahas tentang bab 1 pendahuluan yang berisi objek kajian, lokasi kajian, simpul asal dan simpul tujuan. Pada bab 2 terdapat peta jaringan logistik, pada bab 3 terdapat permasalahan dan solusi, pada bab 4 terdapat kesimpulan dan saran, dan pada bab 5 terdapat referensi. Oke, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada objek kajian. Nah, objek kajian itu sendiri kami menggunakan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Nah, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan. Makanan yang diproduksi dan didistribusikan di sini yaitu adalah roti yang dilabeli dengan label sari roti. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang memproduksi roti secara bersih dan sehat. Selain itu juga perusahaan ini mampu menjaga kualitas dari produk yang mereka jual. Selanjutnya, untuk tantangan yang dihadapi dari PT Nippon Indosari Korpindo ini sendiri tidaklah mudah, seperti masa kadaluarsa dari roti yang mereka produksi itu sangat singkat sehingga perusahaan harus menjual produknya setelah selesai diproduksi. Nah, jadi dari selesai diproduksi langsung didistribusikan. Karena dari masa kadaluarsa dari roti tersebut. Selain itu juga mereka harus meyakinkan masyarakat bahwa roti-roti yang mereka produksi itu bersih dan sehat dan juga meningkatkan masyarakat untuk ingin makan makanan yang tidak kotor dan berbahaya. Lokasi kajiannya itu bisa dilihat di sini, ada di beberapa daerah untuk PT Nippon Indosari Korpindo ini. PT Nippon Indosari Korpindo ini terletak di kawasan industri Jalan Layar Blok A9 Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Dapat dilihat ya beberapa lokasi dari gerai atau minimarket dan supermarket yang ada di beberapa daerah, yaitu ada di Cikarang, Bekasi, dan Jawa Barat. Seperti di Alfamart, ada di Indomaret, ada di Mall Lipo, ada Ramayana, dan beberapa agen distributor dari sari roti. Untuk simpul asal dan simpul tujuannya, untuk simpul asal sendiri berasal dari PT Nippon Indosari Korpindo yang ada di Cikarang Barat, Bekasi. Untuk simpul tujuannya ada beberapa dapat dilihat ya, ada di Indomaret, seperti di Indomaret Telaga Harapan, Indomaret Imam Bonjol, ada Alfamart. Beberapa Alfamart ada di Mall Lipo Cikarang, Ramayana, distributor Center Roti, dan agen sari roti. PT Nippon Indosari Korpindo ini sendiri lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya itu lebih luas dan mudah ditemukan seperti minimarket, supermarket, dan beberapa agen dari sari roti. Baik, untuk yang selanjutnya itu di bagian bab 2 itu ada peta jaringan logistik.
Untuk yang pertama itu ada diagram jaringan logistik, di mana berikut ini merupakan diagram jaringan logistik pada PT Nippon Indosari Corpindo dari awal barang dipasok sampai disebar ke gerai minimarket, supermarket maupun gerai agen penjual, di mana ada pemasok lalu didistribusikan ke pusat produksi PT Nippon Indosari Corpindo, lalu didistribusikan lagi ke gerai-gerai seperti Indomaret, supermarket maupun agen penjual yang nantinya akan didistribusikan kembali ke konsumen-konsumen. Di next. Berikut merupakan pelaku logistik berupa pasokan dan juga penyaluran, di mana untuk pasokannya sendiri merupakan pelaku yang menjalankan suatu kegiatan dengan cara menyalurkan atau memasarkan produk tertentu pada suatu perusahaan dengan jangka waktu yang telah direncanakan, di mana untuk setiap perusahaan pasti memiliki pemasok dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya itu PT Nippon Indosari Corpindo, di mana untuk PT Nippon Indosari Corpindo ini memiliki 13 pemasok dengan bahan utama tepung terigu yang dikirim setiap hari, dengan bahan baku lainnya itu dikirim setiap 1-3 kali dalam seminggu. Untuk yang selanjutnya itu ada penyaluran, di mana untuk penyalur merupakan perusahaan yang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, di mana untuk penyalur PT Nippon Indosari Corpindo ini hadir dalam bentuk gerai-gerai yang berada di daerah Cikarang Barat, Bekasi, yang kemudian akan dipindah kepemilikannya kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya itu ada penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jaringan logistik, di mana untuk penyedia jasa logistik ini merupakan sebuah perusahaan yang penyedia jasa pengiriman barang dari awal lokasi, barang berasal hingga menuju tempat tujuan barang tersebut seperti produsen, pemasok atau penyalur. Lalu ada PT Nippon Indosari Corpindo ini juga mempunyai penyedia jasa logistik sendiri. Dalam proses pendistribusiannya, perusahaan memperlakukan sistem just in time sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Selanjutnya itu ada perusahaan mendistribusikan produk sayur roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, dalam artian tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Next. Yang selanjutnya, penyedia fasilitas logistik yang mendukung dalam melahirkan produk, di mana yang pertama itu ada prasarana. Prasarana ini merupakan sesuatu penunjang utama yang terlaksananya suatu proses. Prasarana yang mendukung kegiatan logistik adalah dengan menggunakan jalur darat seperti jalanan. Lalu untuk sarana ini merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suatu tujuan ataupun maksud tertentu, di mana sarana yang sering digunakan dalam jaringan logistik atau proses pengiriman barang pada PT Nippon Indosari Corpindo ini adalah untuk transportasi, yaitu menggunakan mobil box untuk mengirim barang dari PT Nippon Indosari Corpindo menuju gerai-gerai yang ada di Cikarang Barat, Bekasi. Next. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu permasalahan dan solusi. Next. Untuk permasalahan sendiri ada 2, yaitu yang pertama, masalah yang dihadapi adalah pada kriteria dan pemilihan pemasok bahan baku roti tawar. Pemasok ini berperan sangat penting bagi kelancaran operasional perusahaan. Jadi pemasok bahan baku yang akan dinilai ini adalah PT Adia, PT Jaya Farmex, dan PT Indah. Yang kedua yaitu masalah yang dihadapi pada proses distribusi retail ataupun outlet dengan meminimumkan total jarak tempuh dengan mempertimbangkan kendaraan dan time windows untuk memenuhi setiap permintaan pelanggan. Next. Untuk usulan solusinya yaitu pemilih pemasok yang selama ini berlangsung di PT dilakukan mengaudit pemasok terlebih dahulu guna untuk mengetahui kualitas perusahaan pemasok tersebut, mengetahui status kehalalan dari bahan yang akan dipasok dari pemasok, kemudian kesesuaian produk yang dihasilkan, kesesuaian harga antara yang ditawarkan pemasok dengan kemampuan perusahaan, kemudian referensi dari pihak ketiga atas kemampuan dan prestasi pemasok. Dan dilihat bahwa pemasok dengan kinerja paling baik yaitu adalah PT Jaya Farmex. Yang kedua yaitu semua pesanan konsumen dapat dipenuhi oleh produsen dengan jenis roti homogen dan permintaan setiap pelanggan sudah diketahui sebelumnya. Kendaraan yang digunakan mempunyai kapasitas yang sama yaitu 200 wadah roti.
setiap lokasi terhubung satu sama lain dengan jarak antar lokasi simetris. Karena waktu pengiriman pada setiap pelanggan dapat dilakukan kapan saja, pada selang waktu pukul 7 sampai 4. Maka time windows dalam satuan menit untuk setiap pelanggan adalah 0,560 dan kecepatan kendaraan konstan yaitu 60 km per jam. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT Nipo Indosari Korpindo ini telah menjalankan proses supply chain management secara lengkap dan juga proses produksi yang dikerjakan sebaik mungkin, serta pengawasan yang dilakukan terus-menerus untuk menjamin kualitas yang bagus untuk produk sari roti. Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai strategi yang bagus dalam pendistribusian produk, yaitu pada gerai atau agen-agen yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sistem rantai manajemen supply dari PT Nipo Indosari Korpindo ini telah diaplikasikan sejak awal PT Nippon Indosari Korpindo dengan rantai supply dimulai dari pesanan penjualan hingga pengiriman penjualan dengan metode just in time. Kemudian pesanan penjualan hanya memiliki jarak waktu sehari dengan waktu produksi. Dengan begini dapat dikatakan bahwa PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini dapat menjalankan proses supply chain management dengan sangat baik. Next. Kemudian saran untuk PT Nippon Indosari Korpindo ini yaitu disarankan untuk memperpanjang waktu konfirmasi order to factory dengan agen ke departemen sales dan juga marketing paling tidak 2 hari hingga produksi dimulai. Kemudian yang kedua yaitu supply chain management system diadopsi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga sangat perlu untuk menjaga akurasi sejak dari hulu yaitu dengan inventory control. Kemudian pengurangan jumlah presentasi, permintaan yang diterima juga dapat mengurangi resiko kelebihan persediaan. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas. Next. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.